sejahtera bagi kita semua, dimanapun kita berada. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan jangan lupa untuk tetap menerapkan protokol kesehatan. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan praktek mata kuliah komunikasi dalam praktik kebidanan dengan dosen pengampu Ibu Neti Herawati, SSIT MPD, dan Ibu Supatbiarti, SPSI. Adapun praktek tersebut adalah melakukan konseling, di mana dalam video ini saya akan melakukan konseling tentang KB. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Kristindian Raja Gugu, NIM PO 712402000004. Pada kali ini, saya ditemani oleh mama saya sebagai rekan, di mana saya sebagai bidan dan mama saya sebagai pasien. Selamat pagi Ibu Bidan. Selamat pagi Bu, mari masuk Ibu, silakan duduk Ibu. Terima kasih Bu. Perkenalkan Ibu, saya Bidan Kristin yang bertugas pada pagi hari ini. Boleh saya tahu nama Ibu? Nama saya Bu Eni Bu. Usia Ibu berapa tahun? 23 tahun. Wah, masih muda ya Bu. Ibu tadi kesini sama siapa Bu? Sendiri Bu. Baik Ibu Eni, ada yang bisa saya bantu Bu? Begini Bu, beberapa waktu yang lalu saya baru melahirkan putra pertama. Nah, jadi saya dan suami bermaksud menunda kehamilan 5 tahun ke depan. KB apa yang cocok saya pakai Bu? Serta apa saja kelebihan dan kekurangannya? Baik, jadi Ibu dan suami memutuskan untuk ber-KB. Namun sebelumnya Ibu ingin mengetahui terlebih dahulu jenis-jenis alat kontrasepsi untuk menentukan apa yang cocok dengan Ibu serta kelebihan dan kekurangannya. Benar begitu, Bu? Benar Ibu, saya ingin berkonsultasi dengan Ibu untuk memutuskan alat kontrasepsi apa yang cocok saya pakai. Sebelumnya, apa Ibu pernah menjadi akseptor KB? Belum pernah Ibu. Jadi begini Bu, alat kontrasepsi itu memang ada beberapa jenis. Di antaranya yang biasa dipakai adalah pil KB, kondom pria, suntik KB, implan, IUD, dan kondom wanita. Ada banyak ya Bu. Iya Bu, ada banyak dan memang masing-masing jenis alat kontrasepsi yang saya sebutkan tadi memiliki kelebihan dan kekurangan. Mungkin akan lebih baik apabila saya jelaskan satu persatu ya Bu, supaya lebih mudah dipahami. Baik Ibu Bidan. Nah, jadi begini Bu, sesuai dengan yang saya sebutkan tadi bahwa alat kontrasepsi ada beberapa jenis seperti pil KB yang merupakan alat kontrasepsi yang paling sering dipakai. Alat kontrasepsi ini mengandung hormon progestin dan estrogen untuk mencegah terjadinya ovulasi. Biasanya terdiri dari 21 sampai 35 tablet yang dikonsumsi secara berkelanjutan. Kelebihannya tingkat efektivitasnya tinggi Bu, dengan persentase kegagalan hanya sekitar 8%. Haid menjadi lancar, kram berkurang saat haid. Namun ada juga jenis pil KB yang dapat menghentikan haid. Kekurangannya tidak dapat mencegah penyakit menular seksual, dapat menimbulkan efek samping seperti naiknya tekanan darah, pembekuan darah, keluarnya bercak darah, dan payudara mengeras. Tidak cocok untuk wanita dengan kondisi medis tertentu Bu, seperti penyakit jantung, gangguan hati, kanker payudara, kanker rahim, migrain, serta tekanan darah tinggi. Selanjutnya ada kondom pria Bu. Nah, tidak hanya pil KB, kondom pria ini juga umum digunakan. Biasanya terbuat dari bahan lateks
dan bekerja dengan cara menghalangi sperma masuk ke vagina dan mencapai sel telur. Harganya terjangkau, Bu, praktis dan mudah digunakan. Dapat mencegah dari penyakit seksual. Mudah diperoleh di toko dan apotek terdekat, tapi tingkat kegagalannya mencapai 15%, terutama jika penggunaannya kurang tepat. Hanya bisa digunakan sekali dan harus diganti setelah ejakulasi. Nah, selain itu juga ada suntik KB, Bu. Kita lihat lanjut ya, Bu. Baik, Bu. Nah, suntik KB ini adalah alat kontrasepsi yang mengandung hormon progestin dan mampu mencegah terjadinya ovulasi. Berdasarkan periode penggunaannya, ada dua jenis suntik KB, Bu. Ada yang 3 bulan dan ada yang 1 bulan. Kelebihannya, suntik KB ini lebih efektif dan praktis dari pil KB. Tingkat kegagalan pada suntik KB 1 bulan bisa kurang dari 1% loh, Bu, jika digunakan dengan benar. Kekurangannya harganya relatif mahal. Perlu kunjungan secara rutin ke dokter ataupun bidan setiap bulan. Tidak memberikan perlindungan terhadap penyakit menular seksual. Dapat menyebabkan efek samping seperti keluarnya bercak darah. Siklus menstruasi ibu juga menjadi tidak teratur. Dan suntik KB ini tidak dianjurkan untuk wanita yang memiliki riwayat penyakit migrain, diabetes, sirosis hati, stroke, dan serangan jantung. Sampai di sini bisa dimengerti, Bu? Mengerti, Ibu. Boleh saya lanjut ya, Bu? Silahkan, Ibu. Seterusnya ada implan, Ibu. KB implan atau susu merupakan alat kontrasepsi berukuran kecil, berbentuk seperti batang korek api. Cara kerjanya dengan cara mengeluarkan hormon progestin secara perlahan yang berfungsi mencegah kehamilan selama 3 tahun. Alat kontrasepsi ini digunakan dengan cara dimasukkan ke bagian bawah kulit, biasanya di lengan bagian atas, Bu. Kelebihannya sangat efektif dengan tingkat kegagalan kurang dari 1% dan tahan lama hingga 3 tahun. Kekurangannya biaya relatif mahal, siklus menstruasi menjadi tidak teratur, resiko memar dan bengkak pada kulit di awal pemasangan, juga tidak memberi perlindungan terhadap penyakit menular seksual. Selain implan, ada juga IUD, Bu, atau intrauterine device. Nah, ini adalah alat kontrasepsi berbahan plastik yang berbentuk menyerupai huruf T. IUD ini diletakkan di dalam rahim. IUD dapat mencegah kehamilan dengan cara menghalau sperma agar tidak membuahi sel telur. Ada 2 jenis IUD, Bu, yang biasa digunakan. Yang pertama terbuat dari tembaga, dapat bertahan hingga 10 tahun. Serta ada juga IUD yang mengandung hormon yang perlu diganti setiap 5 tahun sekali. Kelebihan IUD ini ada ini aja, Bu. Tidak memerlukan perawatan yang rumit dan pastinya tahan lama. Kekurangan, IUD dari tembaga dapat menyebabkan haid tidak lancar, juga memiliki resiko bergeser dan keluar dari tempatnya. Resiko efek samping, Bu, seperti munculnya bercak darah pada 3-6 bulan pertama pemakaian dan juga biaya yang mahal. Yang terakhir ada kondom wanita, Bu. Kondom wanita ini berbentuk plastik yang berfungsi untuk menyelubungi vagina. Terdapat cincin plastik di ujung kondom sehingga posisinya mudah disesuaikan. Kondom wanita ini tidak dapat digunakan bersamaan dengan kondom pria. Kelebihannya memberikan perlindungan dari penyakit menular seksual
serta menjaga suhu tubuh lebih baik daripada kondom pria. Kekurangan kurang efektif, Bu, daripada kondom pria. Muncul bunyi yang mengganggu saat digunakan. Hanya bisa sekali pakai dan tingkat kegagalan mencapai 21%. Saya kira penjelasan saya sudah cukup, Ibu. Apakah bisa dimengerti, Ibu? Bisa, Ibu Bidan. Dari penjelasan saya tadi, apakah ada yang Ibu belum pahami dan ingin dipertanyakan? Saya rasa tidak, Ibu Bidan. Kalau begitu, apakah Ibu sudah menentukan alat kontrasepsi apa yang akan Ibu pakai? Saya memutuskan untuk memilih IUD karena bisa digunakan dalam jangka waktu yang lama. Namun, saya akan membicarakannya dengan suami terlebih dahulu. Baik Ibu, apabila nanti Ibu dan suami sudah mantap dalam memutuskan menggunakan IUD, silahkan datang ke sini untuk melakukan pemasangan IUD-nya. Apabila ada hal lain yang ingin dipertanyakan, Ibu juga dapat menghubungi saya via WhatsApp. Iya, Ibu Bidan. Terima kasih banyak, Ibu. Sama-sama, Bu. Kalau begitu, saya pamit dulu ya, Ibu Bidan. Ya Ibu, hati-hati Ibu. Sampai bertemu kembali, Bu. Baik, sekian praktek yang dapat saya lakukan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Sampai jumpa.